Bab 2356. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan hancur. Bilahnya menebas, memotong beberapa tentakel, dan bahkan memotong kaisar binatang laut tingkat tinggi yang menghalangi jalan menuju kanopi darah. Mati. Kaisar binatang laut tingkat tinggi lainnya memanfaatkan Lu Chen sebelum dia bisa mencabut pedangnya, dan melompat, melemparkan dua tentakel panjang, dan langsung menamparkan Lu Chen. Matilah adikmu, dengan ayahku di sini, bosku tidak akan mati meskipun kamu mati. Naga besar itu berteriak keras, mengulurkan dua cakarnya, meraih dua tentakel sekaligus, dan meremasnya dengan kuat. Peng, peng, di bawah cakarnya, dua tentakel terjepit dan meledak, dan dua kanopi darah meledak di tempat, tumpah ke udara. Kaisar banjir tingkat menengah sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, apakah kamu bercanda? Kaisar binatang laut tingkat tinggi terkejut dan marah, menahan rasa sakit yang parah dari tangan yang terputus, ingin membalas dendam, dan buru-buru melemparkan dua tentakel untuk menyerang naga banjir besar. Do, apakah menurutmu jika kamu memiliki lebih banyak tangan, kamu harus lebih kuat? Tidak peduli berapa banyak tangan yang kamu miliki, aku bisa menangkap semuanya. Aku adalah naga banjir yang mengerikan, binatang setengah dewa, satu tingkat lebih tinggi dari binatang biasa. Bahkan jika aku adalah kaisar binatang tingkat menengah, aku bisa mengalahkan kaisar binatang bercakar 8 tingkat tinggi. Jiao besar itu tertawa, mencabut sepasang cakar depannya seperti kilat, dan dengan kuat menggenggam kedua tentakel yang datang, dan hendak mengulangi trik yang sama, bersiap untuk menghancurkan kedua tentakel lawan. Tiba-tiba, Jiao besar itu menemukan kedua tentakel lainnya mengejarnya, dan dia terkejut, dia tidak peduli untuk mencubit kedua tentakel yang dia tangkap, tetapi buru-buru membungkukkan badannya, dan bahkan mendorong kedua cakar belakangnya yang tidak sering dia gunakan, dan segera mendorong dua tentakel lainnya menjauh. Ditangkap dengan tangan, namun, kaisar binatang laut tingkat tinggi masih memiliki dua tentakel, dan mereka semua mengayunkannya, dan mereka langsung menuju ke kepala naga banjir besar. Rumput, dan banyak lagi. Dajiao menggunakan keempat cakarnya, dan jika ada cakar untuk melawan, dia tidak bisa menahan umpatan dengan marah. Saat berikutnya, Dajiao tiba-tiba menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit, tepat pada waktunya untuk menggigit tentakel. Namun tentakel terakhir tidak dapat dilawan, dan dilemparkan langsung ke leher naga besar itu, dan dengan cepat terjerat, mencekik leher naga itu. Ah! Jiao besar itu berteriak karena dicekik, tetapi ketika dia menjerit kesakitan, tentakel di mulutnya digigit hingga berkeping-keping. Hancurkan aku 3 kali, aku akan mencekikmu sampai mati. Kaisar binatang laut tingkat tinggi juga gemetar kesakitan, tetapi dalam kesakitan itu, dia meningkatkan kekuatannya dan mencekik leher naga besar itu semakin erat. Bos, selamatkan aku. Dajiao begitu tercekik hingga dia hampir tidak bisa bernapas, jadi dia buru-buru meminta bantuan Lu Chen. Tidak ada waktu lagi, Kaisar Iblis tingkat menengah Anda yang agung berada pada level binatang setengah dewa. Jika Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan Kaisar binatang tingkat tinggi biasa, Anda bisa mandi dan tidur. Lu Chen tidak mau repot-repot berurusan dengan Jiao besar. Meskipun dia mencabut pedang Kaisar, dia tidak membantu Jiao besar. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dan menebas lagi, menghancurkan kaisar binatang laut tingkat tinggi yang mendekat. Itu, aku bercanda denganmu, aku adalah naga sejati masa depan, bagaimana? Mungkin aku tidak bisa menghadapi kaisar binatang biasa. Dajiao mengeluarkan haha, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit peluru dan menggunakan semua kekuatannya untuk menahan kekuatan tentakel yang melingkari lehernya. Mengaum, tiba-tiba, banjir besar menderu deras, seluruh tubuhnya meledak dengan nafas binatang, keempat cakarnya terjepit dengan keras, dan keempat tentakelnya hancur berkeping-keping, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Tapi Dajiao tidak mengambil kesempatan untuk meredakan krisis di lehernya, tapi bergegas menuju lawannya, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit. Lawannya wajah kaisar binatang laut tingkat tinggi berubah drastis, ia terkejut, panik dan tidak berdaya untuk melawan. 7 dari 8 tentakelnya dipatahkan oleh Jiao besar, dan yang terakhir dicekik di leher Jiao besar, dan ia dicekik begitu dalam sehingga tidak bisa ditarik keluar sama sekali untuk sementara waktu. Tidak ada perlawanan tentakel, dan tidak bisa mengelak. Pasti akan tersapu banjir besar,
dan jadi hantu kalau tidak panik. Meskipun Jiao besar satu tingkat lebih rendah darinya, tetapi Jiao besar adalah binatang setengah dewa, dan tubuh fisiknya satu tingkat lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, monster naga adalah monster tipe kekuatan yang paling menakutkan, jadi tidak mengherankan jika membunuhnya dengan melompati tangga. Ledakan, Jiao besar itu menggigit kaisar binatang laut tingkat tinggi sekaligus, dengan kekuatan gigitan yang sangat kuat, dan langsung menggigit separuh tubuhnya. Kemudian, dua cakar naga terulur, meraih tubuh utama lawan, dan merobeknya dengan keras. Saat berikutnya, ada kanopi darah besar lainnya di langit. Hahaha, bagaimana dengan kaisar binatang laut tingkat tinggi? Bukannya aku terkoyak. Binatang bercakar 8 itu ada di depan binatang naga, jadi dia bajingan. Pada saat itu, Dajiao tertawa terbahak-bahak, sampai dia tertawa seperti babi. Jangan menyeringai, segera keluar, dan langsung pergi ke Xian Beast. Lu Chen memenggal kepala kaisar binatang laut tingkat tinggi lainnya. Melihat semakin banyak musuh bergegas ke arahnya, dia memukul kepala Jiao besar itu, mendesaknya untuk berlari cepat. Gurita, jika kamu tidak ingin mati, biarkan aku menembak kalian semua, atau aku akan mencabik-cabik kalian. Jiao besar itu meraung dengan arogan, mengayunkan tubuh Jiao besarnya, memancarkan sosoknya, terbang seperti kilat, dan menyerang lusinan kaisar binatang laut tingkat tinggi yang datang untuk mencegatnya, bergegas pergi. Lusinan kaisar binatang laut tingkat tinggi bertarung satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa menahan keganasan Jiao besar. Beberapa dipotong menjadi kanopi darah oleh Lu Chen. Tanda seru. Satu demi satu, Beast Emperor Pills tingkat tinggi yang sangat berharga muncul dan jatuh di udara. Namun, Lu Chen bertarung di antara musuh yang kuat, dan dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, jadi dia tidak punya waktu untuk memancing Beast Emperor Pill. Jika tidak, Pil Beast Emperor tingkat tinggi itu baru saja muncul, dan sudah ada di tangan Lu Chen. Setelah tabrakan dan serangkaian pertempuran, lebih dari selusin kaisar binatang laut tingkat tinggi jatuh, dan celah besar muncul di lingkaran pengepungan kaisar binatang laut, dan mereka dibunuh oleh Lu Chen yang mengendarai Jiao besar. Setelah terobosan, Jiao besar itu dipenuhi memar, sisik hijau di tubuhnya banyak patah, dan kondisinya semakin menurun. Artinya, Jiao besar adalah bunga yang aneh, penuh dan ditutupi sisik hijau yang sangat keras, dan pertahanannya sangat tinggi. Jika itu adalah binatang naga lain, ia hanya memiliki sisik naga biasa, dan ia pasti sudah lama diterbangkan oleh kaisar binatang laut itu. Ayo, minum 10 kati. Lu Chen mengeluarkan botol kristal besar, yang berisi 10 kati cairan esensi spiritual, dan dia tidak repot-repot memberi makan Jiao besar, jadi dia hanya memasukkannya ke dalam mulut Jiao besar, dan semuanya berakhir. Dia mengendarai Jiao besar sejauh 10.000 mil, di luar jangkauan penyembuhan Waner. Jika tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan 10 kati air suci untuk menyembuhkan Jiao besar. Hei, bos, aku bukan lagi Raja Banjir, aku adalah Kaisar Banjir sekarang. Dajiao menggigit botol kristal, menelan potongan botol dan air dewa, dan berkata, semakin tinggi pangkatnya, semakin besar permintaan akan air dewa. 10 kati air dewa tidak dapat memulihkan saya sepenuhnya. Hampir beberapa lusin lebih banyak kucing. Stok Lingshan Yuannya hampir habis, cobalah menyimpannya untuk saat kritis, kamu bisa minum 10 kati dulu. Lu Chen tidak lagi menuangkan sensui, tetapi berkata seperti ini, saat kamu kembali ke Waner's Rank, Wan Er akan memberimu gelombang vitalitas, dan kamu akan sembuh dalam sekejap, jadi mengapa menyia-nyiakan inventaris? Kami menghentikan pekerjaan itu, dan kami tidak tahu kapan kami akan menghentikannya lagi. Jika kamu tidak memulihkanku lebih cepat, aku tidak akan tahan lagi, dan aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk kembali. Hei, sayang sekali, aku sangat menggurui, aku bahkan tidak tahu kalau binatang asap ungu itu sudah hilang. Dajiao sedang terbang dan berbicara, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa targetnya telah menghilang, dan langsung menjadi gila. Xian, selalu sangat mudah tersinggung dan tidak punya otak, tapi kali ini dia sepertinya sudah mengeluarkan otaknya. Lu Chen melihat sekeliling, dan melihat binatang Xian itu bergegas menuju pasukan fanatik, dan dengan cepat menepuknya. Jiao berkata, bajingan itu sudah tenang. Daripada berkelahi denganku, dia malah pergi ke Fei Long. Kamu terbang cepat, mencegatnya, dan mencegah dia membunuhnya. Legiun di sana. Petik 2. Mengaum. Dengan raungan,
Jiao besar menggunakan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim, dan langsung menuju ke binatang asap ungu itu. Sepanjang jalan, tidak peduli kaisar binatang laut tingkat tinggi mana yang datang untuk mencegat mereka, mereka semua memukul mereka. Nona Xian, jika kamu tidak datang ke sini untuk melawanku sampai mati, apakah kamu takut mati? Sambil menebas binatang itu dengan pedangnya, Lu Chen berteriak seperti ini, menarik kebencian dari binatang asap ungu. Binatang penindas Lu Chen terlalu menggertak. Binatang asap ungu bergegas menuju formasi. Pertempuran Legiun Zelot. Mendengar ejekan Lu Chen, dia menjadi marah, dan kecepatan terbangnya melambat. Bahwa Lu Chen sengaja memancingmu keluar, jangan tertipu olehnya. Melihat bahwa binatang Xian akan kehilangan kesabaran, Kaisar binatang laut tua itu buru-buru membujuk, jangan lupa, tujuan kita adalah tujuan Kaisar Agung. Keberuntungan, apakah tanahnya tenggelam atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Kamu, pergi dan cegat Lu Chen. Xian Bis berbalik dan memerintahkan kepada Yi Huang di belakangnya, bunuh Lu Chen, akan ada banyak hadiah. Bagus, Yi Huang melirik Legiun Fanatik, lalu mengangguk setuju. Pertempuran di sana sangat sengit, dan para kaisar bertempur mati-matian dengan pasukan fanatik di belakang mereka, membunuh beberapa kaisar binatang laut. Meskipun demikian, kaisar binatang laut masih memiliki keunggulan berdasarkan keunggulan numeriknya, menindas kaisar selangkah demi selangkah. Tapi kekuatan tambahan dari Fanatical Legion terlalu kuat. Organ yang tak terhitung jumlahnya, lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan tanpa uang, dan mereka muncul satu demi satu, menyebabkan berbagai gangguan dan penghalang bagi Raja Binatang Laut. Secara khusus, guntur dan api langit ada di mana-mana, dan bersama dengan hamparan es yang mengamuk, mereka memiliki dampak yang besar pada Raja Binatang Laut. Yang lebih memberatkan adalah Legiun Fanatik memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya, dan ribuan penyembuh yang kuat melakukan teknik rahasia tingkat tinggi, dan vitalitas yang kuat mendukung para kaisar, berusaha mencegah mereka jatuh. Selama tubuhnya tidak meledak karena pukulan, dan masih ada nafas yang tersisa, kaisar tidak akan mati. Di belakang para kaisar, ada ribuan raja super sejati yang menunggu dengan kekuatan penuh, membela bocah gendut itu sampai mati. Raja super sejati biasa ada di depan kaisar, dan mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur sama sekali, jadi bunuh mereka dengan santai. Tapi raja-raja super sejati itu semuanya kuat, dan mereka jelas merupakan raja super sejati yang kuat. Mereka juga membentuk formasi pertempuran besar dengan ribuan orang, dan membentuk formasi pertempuran kecil dalam kelompok 3 atau 5 orang. Kekuatan tempur kelompok ini sungguh luar biasa, bahkan lautan itu. Dibutuhkan sedikit usaha bagi Kaisar Binatang untuk masuk. Yi Huang juga ingin membunuhnya, jadi dia mengambil langkah pertama, membunuh bocah gendut, dan mengambil sisa keberuntungan Kaisar Agung dari bocah gendut. Terlihat bahwa Fanatik Legion memiliki gaya pertahanan yang begitu defensif. Saya khawatir ini bukan masalah waktu bagi Kaisar Binatang Laut untuk menerobos. Yi Huang sama sekali tidak ingin pergi ke barisan depan Kaisar Binatang Laut. Pekerjaan membosankan dalam membuka jalan seperti ini secara alami paling baik dilakukan oleh kelompok Kaisar Binatang Laut, dan Kaisar Sayap secara alami menyetujui permintaan binatang asap ungu. Bagaimanapun, Kaisar Yi juga ingin membunuh Lu Chen, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lu Chen? Kaisar Yi segera memerintahkan harimau putih di bawah selangkangannya untuk berbalik dan menghadap Lu Chen. Lu Chen, tidak ada yang akan membantumu sekarang, kamu dan aku akan bersaing. Yi Huang mengendarai seekor harimau putih dan bergegas menuju Lu Chen, mengangkat pedang di tangannya, dan mulai membidik Lu Chen dari jarak jauh. Bajingan tua itu mulai memprovokasiku lagi karena harimau putih. Lu Chen melirik Jiao besar di bawah selangkangannya, dan bertanya, bisakah kamu menahan harimau putih itu sebentar? Ambil kembali, harimau putih itu adalah binatang dewa, dan hanya unicorn giok dengan darah yang lebih kuat yang dapat menekannya di sini. Da Jiao menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, aku hanyalah binatang setengah dewa, bukan kaisar binatang tingkat tinggi, dan aku masih ingin menahan harimau putih. Hampir sama saja dengan dibunuh seketika. Kaisar banjir yang agung sangat lemah, menurutmu apa gunanya dirimu? Lu Chen berkata dengan marah. Hei, aku masih dari monster naga, aku belum berubah menjadi naga. Da Jiao juga berkata dengan marah, bahkan jika saya mengembangkan Jiao Jiao dan maju ke tahap Jiaolong,
saya masih berani mengalahkan harimau putih itu. Masalahnya adalah saya sebenarnya tidak melakukannya sekarang. Lupakan saja, aku tidak akan melawan Yi Huang lagi. Kamu harus menemukan cara untuk memancing Yi Huang pergi, dan yang terbaik adalah memperkenalkan jangkauan penyembuhan Waner. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakannya. Tidak, apakah kita akan lari? Da Jiao sangat terkejut, dan berkata lagi, Zantianmu sangat kuat, jika kamu jatuh dengan pisau, Yi Huang akan naik ke surga dan kembali ke singgasananya. Bagaimana kalau kita lari? Kaisar Yi adalah orang yang baik, dia tidak cukup yakin, dia tidak akan menangkap pisauku, kemungkinan besar akan membiarkan harimau putih menyerang lebih dulu, tapi ikuti tipuanku. Lu Chen memutar kepala, Jiao besar itu, memaksanya berbalik dan terbang ke samping. Pergi, jangan bertabrakan dengan Yi Huang secara langsung, tidak ada yang akan menahan harimau putih, jadi saya tidak akan bertarung langsung dengan Yi Huang, dan pimpin Yi Huang ke depan posisi Legiun Fanatik. Jangkauan perawatannya baik-baik saja, titik. Jiao besar menjawab dengan teriakan, dan terus melaju kencang, menjauh dari kelompok Kaisar Binatang Laut, dan terus mengamuk lagi. Tanpa Lu Chen, garis depan formasi pertempuran pertahanan pasukan fanatik dipimpin oleh Daois yang kejam, mencoba menahan serangan berturut-turut dari Raja Binatang Laut. Setelah bertarung begitu lama, ribuan Kaisar Binatang Laut telah kehilangan banyak hal, dan hanya tersisa lebih dari 500. Namun, di antara Kaisar Binatang Laut yang tersisa, proporsi Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi adalah yang paling menakutkan, sekitar 300. Sisanya, kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Binatang Laut tingkat menengah, dan Kaisar Binatang Laut tingkat terendah adalah Kaisar Binatang Laut paling sedikit. Faktanya, hingga saat ini, kerugian dari Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi tidak banyak, dan sebagian besar yang gugur adalah Kaisar Binatang Laut tingkat menengah dan rendah. Terutama Kaisar Binatang Laut tingkat rendah, di medan perang Kaisar, dia adalah umpan meriam. Kaisar Binatang Laut ini telah terlalu lama bersembunyi di kedalaman laut terlarang, tua, menurun dan kekuatan tempur mereka belum mencapai puncak, sehingga mereka ditentang selangkah demi selangkah oleh para Kaisar. Jika bukan karena keunggulan numerik absolut, Kaisar Binatang Laut mungkin akan dikalahkan oleh Legiun Fanatik dan semua Kaisar. Meski begitu, Vicious Real Man dan yang lainnya masih berjuang keras, dan mereka sangat berbahaya dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena berkah vitalitas yang terus-menerus di baliknya, para Kaisar tidak akan mampu menahannya sejak lama. Di antara Kaisar Binatang Laut, hanya ada satu dengan kekuatan tempur terkuat, dan itu adalah binatang asap ungu. Xian Bis adalah Kaisar Binatang Laut yang baru. Dia tidak hanya telah mengalami banyak pertempuran, dia juga muda dan kuat. Dia diberkati dengan energi aneh berwarna ungu. Benar, meskipun Yi Huang sangat kuat, dia mungkin bukan lawan Xian Bis. Xian Bis memiliki 8 tentakel dengan kekuatan yang sama, seperti 8 lengan, secara teoritis ia dapat melawan 4. Wing Emperor dan Xian Bis berada pada level yang sama, bahkan jika mereka digabungkan dengan Harimau Putih, mereka tidak akan mampu menahan serangan 8 tentakel, dan peluang untuk menang sangat rendah. Sesaat kemudian, Xian Bis bergegas, mengandalkan keunggulan rasialnya sendiri, untuk menyapu segalanya dan menargetkan 5 kaisar dengan 3 kursi. Pada saat itu, 5 tentakel binatang Xian keluar dan menamparkan masing-masing Taois sengit, Kaisar Binatang Tua, Kaisar Hantu Tua, Kaisar Iblis Tua, dan Ling King. 5 tentakel kuat datang, menghancurkan seluruh ruang dan menghancurkan kekosongan ke segala arah. Kekuatannya begitu kuat hingga mengguncang bumi dan bukit. Ketika 5 kaisar dengan 3 kursi mengetahui bahwa musuh yang kuat akan datang, wajah mereka berubah drastis, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Bum 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 bum, kaisar melawan dan melawan, menyebabkan 5 suara keras yang mengguncang langit. Taois Fierce, Kaisar Binatang Tua, Kaisar Hantu Tua, dan Ling King masing-masing mengalahkan kekuatan tentakel dan mengirim tentakel itu kembali. Hanya Kaisar Iblis Tua terlemah yang mengalami kecelakaan. Kaisar Iblis Tua tidak memiliki kekuatan untuk mematahkan tentakelnya, tetapi dikejutkan oleh tentakel tersebut hingga melukai organ dalamnya. Setelah bereaksi lambat, dia diseret keluar oleh tentakel yang melingkari pergelangan kakinya. Diseret keluar dari posisi bertahan oleh Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi. Jika Kaisar Iblis Tua tidak dapat melarikan diri di tengah jalan, dia pasti akan mati. Kaisar Iblis Tua, dengan tergesa-gesa,
Kaisar binatang tua itu bergegas keluar dari posisi bertahan dan berlari untuk menyelamatkan Kaisar Iblis Tua. Jangan pergi. Orang asli yang kejam itu juga merasa cemas, dan buru-buru mengusirnya, dan memberi perintah kepada Ling Qing, jangan ikuti, pertahankan posisimu, dan jangan biarkan Kaisar binatang laut masuk. Binatang asap ungu itu terlalu kuat, dan ada Kaisar binatang laut tingkat tinggi lainnya yang membantu dalam pertempuran. Kaisar Iblis Tua mungkin dalam bahaya, tetapi jika Kaisar binatang tua terlibat, itu akan menjadi lebih buruk. Pertahanan di sini sangat lemah, dan Beast Emperor yang lama adalah salah satu pilar yang kuat, sama sekali tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak, orang sungguhan yang kejam tidak akan mengambil risiko untuk bertarung, dan ingin membawa kembali Kaisar binatang buas yang lama. Benar saja, binatang Xian sangat kuat dan menyeret orang dengan sangat cepat. Sebelum Kaisar binatang tua itu bergegas, ia telah menyeret Kaisar Iblis Tua ke sisinya. 3 Kaisar Klan Iblis, matilah. Binatang asap ungu itu mengulurkan beberapa tentakel lagi, mengikat erat Kaisar Iblis Tua itu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seperti merobeknya dengan tangannya. Kaisar binatang, selamatkan aku. Kaisar Iblis Tua tidak dapat melepaskan diri, dia ketakutan, dan dalam keputusasaan dia meminta bantuan kepada Kaisar binatang tua. Namun, Kaisar binatang tua itu belum merespons, tetapi vitalitas yang agung merespons Kaisar Iblis Tua. Kekuatan hidup yang agung itu dengan erat menyelimuti Kaisar Iblis Tua, dan itu mengalir terus-menerus. Itu adalah Waner yang mengincar Kaisar Iblis Tua dan melepaskan kekuatan paling kuat untuk menjaga Kaisar Iblis Tua tetap hidup. Vitalitas Dokter Xian Beast tertegun sejenak, dan kemudian tertawa keras. Tidak peduli seberapa kuat dokter itu, dia tidak bisa menyelamatkan Kaisar Iblis. Kaisar ini akan mencabik-cabiknya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun, nafas binatang asap ungu itu meledak, dan kekuatan tentakel yang melilit Kaisar Iblis Tua meningkat, dan mereka tiba-tiba mencekik tubuh Kaisar Iblis Tua. Ledakan, sambil berteriak, tubuh Kaisar Iblis Tua itu dicekik oleh beberapa tentakel binatang asap ungu, hanya menyisakan kanopi darah. Tubuh Kaisar Iblis Tua langsung meledak, tidak ada vitalitas agung yang mampu menahannya, dan bahkan Kaisar Medis tidak dapat kembali ke surga. Roh primordial melarikan diri dan langsung menuju ke langit. Menghancurkan, Xian Beast mencibir, dan menamparkan salah satu tentakelnya, segera menghancurkan roh primordial hingga berkeping-keping, menghancurkannya menjadi abu. Gemuruh, pada saat itu, suara gemuruh yang dalam datang dari langit, mengguncang dunia. Di atas langit, 3 pintu virtual tiba-tiba muncul, dari kabur menjadi jelas, dan kemudian mulai pecah. Ketiga pintu virtual itu runtuh satu demi satu hingga pintu virtual terakhir runtuh. Kaisar 3 kali telah jatuh. Kaisar Iblis Tua, Kaisar binatang tua itu melirik ke langit, dan segera menjadi marah, ingin menerkam Xian Beast untuk membalaskan dendam Kaisar Iblis Tua. Ork tua itu kembali, manusia sejati yang kejam mengejarnya, menangkap Kaisar binatang tua itu dan mundur, tetapi menemukan bahwa tidak ada jalan keluar, dan 8 Kaisar binatang laut tingkat tinggi datang untuk mencegatnya tepat waktu. Bunuh kembali. Pria sejati yang ganas itu menarik kembali Kaisar binatang tua itu dan membunuhnya, bertarung berdarah. Dengan 2 lawan 8, namun, saat mereka berdua mulai bertarung, Xian Beast sudah menyerang. Serahkan kedua orang tua ini kepada Kaisar, kalian semua pergi menyerang garis pertahanan mereka. Cepat masuk, waktu hampir habis. Xian Beast melirik ke langit, dan melihat gerbang kokas kedua naga gemuk telah ditutup dan hendak menutup gerbang kokas ketiga, sehingga menjadi cemas dan segera memberi perintah kepada Kaisar binatang laut tingkat tinggi lainnya. Bagaimanapun, ia mengandalkan kekuatan dan banyak tentakelnya, jadi ia sama sekali tidak memperhatikan Daois yang kejam dan Kaisar binatang tua itu. Selama dia dengan cepat membunuh Taois yang ganas dan Kaisar binatang yang lama, hanya akan ada sedikit Kaisar humanoid yang kuat, dan mereka akan segera dikalahkan. Mematuhi, Kaisar binatang laut tingkat tinggi di sekitarnya pergi sebagai tanggapan, hanya menyisakan binatang asap ungu untuk berurusan dengan kedua Kaisar. Bahkan Kaisar binatang laut tua berpangkat tinggi di sampingnya merasa bahwa tidak ada bahaya bagi Xian Beast untuk mengambil alih kedua Kaisar tersebut, jadi dia juga meninggalkan Xian Beast dan pergi untuk memimpin bagian depan penyerangan. Kalian berdua, bagaimana kamu ingin mati? Xian Beast mencibir dan bergerak. Begitu Xian Beast bergerak, ada banyak tentakel, dan itu langsung menuju ke Daois yang kejam dan Kaisar Beast yang lama. Kaisar tua,
Tidak ada jalan keluar, kamu harus melakukannya. Pria sejati yang kejam itu meraung, mengangkat dua palu labu, dan menghantam tentakel yang menyerang. Kaisar jahat, ayo bergabung dan persetan. Kaisar binatang tua itu juga mencoba yang terbaik untuk melawan tentakel binatang asap ungu itu. Meskipun orang sungguhan yang kejam dan kaisar binatang tua tidak sebaik Yi Huang, mereka juga sangat kuat. Setelah bergabung, kekuatan tempur kedua orang itu semakin kuat. Mereka tidak hanya berhasil mengusir beberapa tentakel monster asap ungu, tapi mereka juga pernah bertarung melawan monster asap ungu. Seri, membuat musuh meremehkan si besar. The Xian Beast sangat terkejut. Di sisi lain, Lu Chen menjadi sedikit kesal ketika dia mengetahui bahwa Kaisar Iblis Tua telah jatuh, dan orang asli yang kejam serta Kaisar Binatang Tua masih dalam bahaya. Awalnya tidak banyak kaisar, dan hanya ada 5 dari 3 kaisar. Sekarang 1 orang tewas, dan 2 orang kuat dicegat di luar posisinya. Begitu mereka semua jatuh, para kaisar tidak akan mampu berdiri. Jika kaisar tidak tahan, berapa lama fanatik legion bisa bertahan? Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi kekalahan total, semua orang akan mati di sini, dan Kaisar Agung akan dibawa pergi oleh Kaisar Binatang Laut. Lu Chen ingin kembali untuk mendukung Fierce Daoist dan Beast Emperor yang lama, tetapi sekarang dia menjadi sasaran Wing Emperor, itu sangat sulit. Kaisar Yi itu adalah orang tua yang keluar masuk. Dia tahu bahwa Lu Chen sangat kuat, jadi dia tidak berani mendorong Lu Chen terlalu banyak. Dia hanya bertahan di belakang Lu Chen, menahan Lu Chen, dan mencegah Lu Chen melakukan hal lain. Saat Lu Chen sedang memikirkan cara menyingkirkan hantu Yi Huang, seseorang tiba-tiba menerobos dari posisi bertahan dan langsung mendatangi Lu Chen. Orang itu mengendarai giok unicorn, itu adalah Ming Yue. Aku akan menahan Yi Huang, pergilah dan selamatkan penganut Tao yang kejam itu. Ming Yue berteriak pada Lu Chen. Apakah kamu menahan Kaisar Sayap? Lu Chen terkejut. Di mana lawan Ming Yue? Jika Ming Yue memaksa Zhan Yi Huang, inilah ritme mengantarkan makanan. Kaisar Yi hanya memiliki 1 harimau putih, dan saya memiliki 6 unicorn. Xiao Yu dapat menggantung dan mengalahkan harimau putih, dan 5 unicorn lainnya dapat membantu saya. Jangan lupa, aku memiliki tubuh pertarungan dan sikilin, dan kekuatan. Pertahananku tidak lebih buruk dari Fat Dragon. Xiao Wan akan menjagaku. Kaisar Sayap ingin meledakkanku, dan kesulitannya tidak biasa. Sekarang tidak ada tembok pertempuran dan tidak ada perisai naga gemuk. Para kaisar sangatlah berbahaya. Begitu mereka runtuh, mereka akan binasa. Ming Yue tidak ingin Kaisar Yi tahu terlalu banyak, jadi dia tidak membuka mulut untuk berbicara, tetapi mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen, cepat dan cari cara untuk membiarkan Kaisar bertahan sebentar, jika tidak Kaisar tidak tahan, dan pasukan kita juga akan dihancurkan. Bahkan seekor naga gemuk pun tidak dapat membuktikan Kaisar. Kalau begitu ketika kamu menahan Yi Huang, cobalah untuk memancing Yi Huang ke Legiun sebanyak mungkin, agar Kaisar Binatang Laut lainnya tidak memiliki kesempatan untuk membantu Yi Huang, jika tidak maka akan sulit bagimu. Lu Chen melihat ke arah Legiun, dan melihat bahwa Waner sedang melakukan seni suci teratai surgawi dengan seluruh kekuatannya, mendukung Kaisar dengan vitalitasnya yang agung, dan dia memandang ke arah Ming Yue dari waktu ke waktu, seolah dia ingin untuk menjaga sisi Ming Yue. Waner menjadi Kaisar, kekuatannya melonjak, keterampilan medisnya menjadi lebih kuat, dan dia dapat merawat banyak orang pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, kemampuan penyembuhan Waner sangat kuat, dan tidak sebanding dengan ribuan dokter. Tanpa dukungan Waner, seorang kaisar medis yang kuat, semua kaisar pasti sudah lama terbunuh. Lagi pula, di level kaisar, meski kamu kalah dari lawan, tidak mudah untuk diledakkan dengan 1 pukulan. Pembunuhan dengan 1 pukulan membutuhkan kekuatan super. Tidak semua orang adalah Lu Chen, dan tidak semua kaisar binatang laut adalah binatang asap ungu. Sebagian besar kaisar binatang laut tingkat tinggi relatif tua, dan kekuatan tempur mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Mereka terutama mengandalkan angka untuk saling menghancurkan. Ini memberi waktu bagi Waner dan dokter lainnya, jika tidak, dokter sebanyak apapun tidak akan membantu. Tapi Kaisar Iblis Tua adalah pengecualian, karena dia dengan sembarangan diseret oleh binatang asap ungu dan dicabik-cabik, bahkan kaisar medis tidak bisa menyelamatkannya. Jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Sambil merespons, Ming Yue terbang menuju belakang Lu Chen. Sekarang Ming Yue yakin dalam melindungi dirinya sendiri, Lu Chen tidak terlalu peduli, dan segera mengarahkan Jiao besar untuk berbalik,
melewati Yi Huang di belakang, dan berlari menuju orang sungguhan yang kejam. Ming Yue, dasar jalang, kaisar dengan baik hati memberimu buah juyun, dan akhirnya melatihmu menjadi kaisar. Melihat Ming Yue bergegas mendekat, Kaisar Yi tidak bisa menahan amarahnya, mengangkat pedang panjangnya, dan hendak menebas Ming Yue. Aku tidak menyangka kamu mengkhianatiku meskipun aku baik hati, kamu memiliki kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Dia melihat Lu Chen menoleh dan terbang menjauh, tetapi dia juga menduga bahwa Ming Yue ada di sini untuk menahannya. Jika dia tidak membunuh Ming Yue, bagaimana dia mengejar Lu Chen? Ming Yue satu peringkat lebih rendah darinya, dan kekuatan tempurnya tidak sebaik miliknya. Apa yang tidak bisa dilakukan? Adapun giok unicorn, biarkan saja harimau putih menahannya, dan semuanya berakhir. Kaisar Yi, jangan bicara omong kosong dengan mata terbuka, kamu tahu apakah buah keberuntungan yang kamu berikan itu beracun atau tidak. Ming Yue juga mengangkat pedang panjang, dan diam-diam menggunakan keterampilan bertarung Zanyu, bersiap untuk melawan Yi Huang. Kamu melatihku untuk menjadi kaisar, dan kamu tidak memiliki niat baik. Bagaimana kamu bisa bersikap baik? Kemudian kaisar akan membunuhmu, dan kemudian Lu Chen. Setelah Yi Huang selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat dari harimau putih dan membiarkan harimau putih menemaninya dalam pertempuran. Kamu tidak akan berhasil. Ming Yue juga melompat keluar dari Xiaoyu, dan membuka ruang kendali binatang, melepaskan 5 unicorn dengan jiwa api, air, guntur, dan batu. Kamu memiliki unicorn lain, dan kaisar ini juga memiliki binatang perang lainnya, bahkan lebih banyak darimu. Yi Huang mengerutkan kening, membuka ruang kendali binatang, dan melepaskan sekelompok binatang perang. Semuanya adalah harimau bergigi raksasa, lebih dari 20 di antaranya. Hanya saja harimau barbar bergigi raksasa itu bukanlah binatang dewa, melainkan binatang barbar biasa yang memiliki pangkat. Terlebih lagi, sebagian besar dari harimau barbar bergigi raksasa itu adalah harimau tingkat menengah, dan hanya ada beberapa harimau tingkat tinggi, yang tidak setingkat dengan binatang dewa, dan tidak sebaik binatang setengah dewa. Kalau begitu lihat betapa kuatnya kelompok harimaumu, apakah mereka bisa mengalahkan unicornku? Ming Yue memberi isyarat, dan Xiaoyu bergegas maju lebih dulu, langsung menuju harimau putih. Mengaum, Xiaoyu meraung marah, dan unicorn itu meraung pergi, menyerang harimau putih. Setelah itu, Xiaoyu mengayunkan lengan unicorn dan membantingnya ke arah harimau putih. Bai Hu sudah takut dipukuli oleh Xiaoyu, dan dia tidak ingin bertarung dengan Xiaoyu sama sekali, tetapi dia tidak ingin melanggar perintah tuannya, jadi dia harus gigit jari dan membantu menunda untuk beberapa waktu. Aduh, pada saat pertempuran, lolongan harimau putih langsung terdengar. Kekuatan cakar harimau putih tidak sebanding dengan unicorn giok, dan dia dikirim terbang 10.000 kaki jauhnya oleh lengan unicorn, dan bahkan dikejar dan dipukuli dengan kejam oleh giok unicorn. Di sisi lain, keempat unicorn Huo Shui Leihun juga ikut bergegas, bertarung dengan kelompok harimau bergigi raksasa, dan masih unggul. Benar sekali, keempat binatang setengah dewa memiliki keunggulan darah, dan mereka dapat menekan binatang biasa dengan baik. Namun, Ming Yue tidak mengirimkan batu unicorn terakhir, melainkan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Harimau putih digantung dan dipukuli, dan kelompok harimau ditindas. Hal ini diharapkan terjadi pada Yi Huang. Kilin Ming Yue terlalu kuat, Yi Huang tidak menyangka Zhan Hu-nya akan mengalahkannya, dia hanya membutuhkan Zhan Hu-nya untuk menunda waktu. Karena, terlepas dari basis kultivasi dan kekuatan tempurnya, dia lebih kuat dari Ming Yue, dan dia yakin bisa membunuh Ming Yue dengan satu pedang. Ming Yue, mati. Yi Huang mencibir, mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, mengunci Ming Yue, dan menebasnya. Zanyu, Ming Yue juga menggunakan skill tempur tebasan bulan, menebas, dan membawa Yi Huang dengan keras. Ledakan, kedua pedang itu saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang ke segala arah. Kekuatan pedang Ming Yue patah di tempat, pedang panjangnya terpotong, dan dia hampir lepas dari tangannya. Jika bukan karena pedang kekaisaran Ming Yue, yang kualitasnya sangat tinggi, pedang itu tidak akan terpotong, tetapi mungkin telah terpotong-potong. Tapi kekuatan pedang Yi Huang belum habis, dan terus menebas Ming Yue. Mengaum, pada saat itu, si kilin di sisi Ming Yue langsung bergegas maju untuk memblokir pedang Ming Yue. Bentak, pedang Yi Huang menebas tubuh si kilin, menghancurkan si kilin menjadi potongan-potongan batu dan membuatnya terbang menjauh. Pada akhirnya, pedang Yi Huang mengenai Ming Yue, tetapi kekuatan pedangnya hampir habis,
dan baju besi unicorn di tubuh Ming Yue langsung terkelupas. Jalang, sebenarnya ada dua lapisan pertahanan. Melihat Ming Yue tidak terluka, Kaisar Yi merasa sedikit merepotkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya dengan marah, mengangkat pedangnya dan menebas lagi. Tidak peduli berapa banyak metode pertahanan yang kamu miliki, kamu tidak dapat menahan pukulan terus-menerus dari Kaisar ini. Aku ingin menghancurkan batu unicornmu. Hancurkan baju besi unicorn di tubuhmu, dan robeklah mayatmu menjadi ribuan keping. Ming Yue juga menyambutnya dengan pedang, dan terus melawan Yi Huang. Zanyu, Zanyu, sebuah pedang terpotong, dan kedua suara itu adalah suara perempuan. Namun, ada suara yang datang dari belakang Yi Huang. Juga, satu ujung pedang memotong Kaisar Sayap dari depan, dan ujung pedang lainnya memotong punggung Kaisar Sayap. Ini adalah Zhan Yue ganda. Seseorang menyerang secara diam-diam. Yi Huang terkejut, dia tidak menyangka seseorang akan menyentuh punggungnya, tapi dia tidak menyadarinya. Sekarang, gaya pedangnya telah dilepaskan, dan dia tidak dapat menutup momentumnya. Pedang di belakangnya tidak punya waktu untuk bertahan, jadi dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahannya. Oh! Ledakan, Ming Yue menurunkan pedang Yi Huang, dan mulut harimau itu mati rasa karena shock. Si kilin memblokir pedangnya dan dipotong lagi, dan baju besi kilin di tubuhnya juga dipotong menjadi beberapa bagian. Yi Huang menyerang Ming Yue, tapi diserang oleh seseorang. Dia ditikam dengan parah di bagian belakang, dan dibelah dengan celah yang dalam sehingga tulangnya terlihat. Artinya, basis budidaya Yi Huang cukup tinggi, dan basis budidaya penyerang diam-diam tidak cukup tinggi, dan kekuatan Zhan Yue tidak dapat membunuh Yi Huang. Jika tidak, Yi Huang tidak akan menderita luka pedang tambahan di punggungnya, tetapi akan terpotong-potong. Apakah bajingan itu yang menyelinap ke arahku dari belakang? Kemarahan Yi Huang melonjak, tapi dia mundur 100 mil dari samping untuk mencegah serangan mendadak lainnya. Dan penyerang diam-diam itu bukanlah ras manusia, tapi ras iblis, dan segel kedua dari kata-kata sedih Kaisar Iblis. Zhan Yuemu. Melihat Anyu, Ming Yue terkejut dan bertanya. Keterampilan bertarung Zhan Yue secara khusus diajarkan kepadanya oleh Lu Chen, dan itu unik baginya. Tapi dia tidak menyangka kalau Anyu juga bisa menggunakan skill tempur Zanyu. Dia akan menjadi hantu jika dia tidak terkejut. Lu Chen berkata bahwa keterampilan tempur Zhan Yue tidak kaku atau lembut, dan lebih cocok untuk ras monster. Kata seorang Yu, kalau begitu, mari kita bergabung dan menahan Kaisar Sayap. Ming Yue mengangguk dan berkata begitu. Karena diajarkan oleh Lu Chen, tidak apa-apa. Anyu telah membayar banyak untuk Lu Chen, dan dapat dimengerti jika Lu Chen membayar kembali Anyu. Teknik pertarungan Zhan Yue, perpaduan Yin dan Yang, memang cocok untuk Yaosu. Lu Chen mengajari Zanyu kepada Anyu, karena seharusnya tidak ada keterampilan tempur tingkat tinggi lain yang lebih cocok untuk Anyu. Mari kita bergabung, potong 2 kali bulan, kekuatan akan meningkat. Apa yang bisa ditahan, bukankah lebih baik memotong Yi Huang secara langsung? Kata seorang Yu. Bagus. Ming Yue mengangguk lagi, dan melihat Anyu tidak memiliki alat pertahanan lain, dia memerintahkan si kilin untuk memblokir pedang Anyu. Pedang Yi Huang sangat kuat, tapi tidak cukup kuat untuk tak terhentikan seperti Lu Chen. Dan dia adalah kaisar kedua yang kuat, dan dia memiliki tubuh petarung unicorn, dan pertahanannya kuat, itu saja tidak cukup. Terlebih lagi, ada seorang kaisar medis di sana. 1 orang dan 1 monster, aku akan membunuh mereka semua. Yi Huang mendengus dingin, mengangkat pedangnya dan datang untuk membunuh lagi. Dia agung dan berkuasa dengan 3 kaisar, dan Ming Yue dan Anyu tidak lebih dari 2 kaisar, jadi dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh mereka. Saat berikutnya, mereka bertiga bertarung bersama dan mulai bertarung. 2 lawan 1, langit gelap dan bumi gelap. Ming Yue dan Anyu menggunakan keterampilan tempur yang sama, bekerja sama secara diam-diam, dan berhasil bermain imbang dengan Yi Huang. Ming Yue memiliki baju besi kilin untuk dipertahankan, Anyu memiliki si kilin untuk memblokir pedang, dan Waner mengobati luka, sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan oleh Yi Huang. Sebaliknya, semakin banyak Yi Huang bertarung, dia menjadi semakin mudah tersinggung, dan semakin sering dia bertarung, semakin sulit jadinya. Yi Huang awalnya ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria dan iblis itu memiliki kekuatan tempur dan metode pertahanan yang begitu tinggi, dan itu ternyata menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Jika dia bisa bertarung dengan lancar, akan ada hantu. Bosan menelepon,
dia ingin memanggil beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi untuk membantu. Namun dia menemukan bahwa kaisar binatang laut itu hanya fokus menyerang kaisar, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan medan perangnya. Mereka nampaknya sangat senang melihat perselisihan internal mereka. Dia tidak punya pilihan selain bertarung sendirian, berjuang keras, berharap untuk membunuh Ming Yue dan Anyu sesegera mungkin, dan menyingkirkan ritme pengekangan. Di sisi lain, manusia asli yang ganas dan kaisar binatang tua bertarung bersama untuk melawan binatang asap ungu. Ada beberapa kali ketika Vicious Daoist dan Beast Emperor tua terluka parah oleh tentakel Xian Beast, dan hampir meledak. Tapi tanpa meledak, mereka bisa pulih, dan ada Waner serta sekelompok besar dokter di belakang mereka yang mendukung mereka. Meski begitu, manusia asli yang ganas dan kaisar binatang tua berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka bukan tandingan binatang asap ungu dengan 8 tentakel. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, kamu bisa masuk neraka. Binatang asap ungu melihat ke depan, di bawah pengaruh gerombolan kaisar binatang laut, banyak kaisar di garis kaisar terluka parah dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sekaranglah waktunya untuk mengalahkan kaisar. Dia juga ingin segera menghadapi dua musuh di depannya, dan kemudian memimpin sekelompok kaisar binatang laut untuk membunuh mereka, mengganggu jalan bocah gendut itu untuk menjadi kaisar. Kamu juga bisa mati. Sia-sia, suara dingin terdengar, seperti angin dingin yang menusuk tulang. Lu Chen, ketika Xian Beast mendengar suara yang dikenalnya, hatinya tenggelam, dan dia tahu siapa orang itu. Ia buru-buru membuang dua tentakelnya, dan menamparnya ke samping. Itu Lu Chen yang datang. Begitu Lu Chen datang, pedangnya akan datang, apakah ia berani mengabaikannya? Benar saja, sebilah pedang menebas, menghancurkan lapisan ruang, menembus kehampaan, dan menebas tentakel pertama dengan keras. Ledakan, tentakel pertama hancur di tempat. Ledakan, segera setelah itu, bilahnya terus menebas, dan bahkan tentakel kedua terpotong menjadi kanopi darah. Sial, potong lagi tentakel Lao Su. Pada saat itu, Xian Beast bereaksi sangat cepat, mundur dengan tergesa-gesa, nyaris menghindari sisa kekuatan pedangnya. Lu Chen tidak memburu Xian Beast, tetapi kembali dengan Daoist yang kejam dan Kaisar Beast tua, membunuh mereka sepanjang perjalanan kembali. Binatang asap ungu itu masih memiliki 6 tentakel, dan kekuatannya masih kuat. Jika Anda tidak ingin menghadapi Lu Chen, Anda masih bisa menghindarinya. Tujuan utama Lu Chen adalah untuk mengembalikan Tao yang kejam dan Kaisar binatang tua, memperkuat kekuatan Kaisar, dan mempertahankan posisi bertahan. Tidak perlu terburu-buru untuk membunuh binatang asap ungu itu, dan dia bisa membunuhnya nanti. Sialan, tidak ada yang menjaga Xian Huang, sesuatu telah terjadi. Kaisar binatang laut berpangkat tinggi, yang mengarahkan serangan itu, menemukan bahwa binatang Xian telah dipotong oleh Lu Chen. Situasinya sudah buruk dan menjadi sangat gugup. Ketua tim, mengepung dan membunuh ketiga Lu dan Chen. Kaisar lainnya terus menyerang dengan ganas, waktu hampir habis, Anda menghancurkan posisi musuh sesegera mungkin. Saat berikutnya, dua kelompok orang terpisah dari kelompok Raja Binatang Laut, satu langsung menuju ke Xian Beast, dan yang lainnya bergegas menuju Lu Chen. Lusinan Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi tidak hanya mencegat jalan Lu Chen, tetapi juga membubarkan dan mengepung mereka, mencoba memusnahkan mereka bertiga. Lawan, Kaisar Binatang Tua itu menjadi cemas, meraung keras, dan bertarung dengan seluruh kekuatannya, 1 lawan 3. Hal yang sama berlaku untuk orang sungguhan yang kejam, bertelanjang dada, memegang palu labu, melakukan pertempuran berdarah. Kamu bebas bermain. Lu Chen memenggal kepala Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi, lalu melompat dari belakang Jiao Besar dan membiarkan Jiao Besar bertarung sendirian. Mencapai Chaos Orb dan menyeret keluar Firefox, yang jarang berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang karena kekurangan tenaga, bahkan Ocean telah mengeluarkan hantu wanita kesayangannya Xiao Qian untuk bertarung, dan Firefox tidak dapat bersembunyi di dalam manik-manik yang kacau dan berpura-pura menjadi cucu. Selama dia seorang kaisar, dia harus keluar untuk berperang. Merayu, begitu Firefox keluar, apinya membumbung tinggi, membakar musuh di sekitarnya. Firefox membuat marah dan menyegel kaisar di gunung berapi Tianshan, dan menyerap api langit negeri dongeng yang lebih kuat. Api langit yang dilepaskan bukanlah hal biasa, dan Kaisar Binatang Laut dengan pangkat lebih rendah tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan Kaisar Binatang Laut berpangkat tinggi pun berteriak dan menjerit dari api langit Firefox, sangat malu.
Firefox sama ganasnya, belum lagi kekuatan tempurnya. Seekor rubah yang jatuh cinta pada alkimia dan terobsesi dengan alkimia sepanjang hari, seberapa besar kekuatan tempur yang Anda harapkan darinya. Namun yang diinginkan Lu Chen adalah api langit Firefox, mengganggu posisi musuh, sehingga ia dapat dengan tenang membunuh musuh.